Munadi itu kayaknya baru ya. Dia nggak bisa masuk. Munadi bisa masuk gak? Gimana ya? Gue nge-recordnya gimana ya? Kalau Halo, halo, gimana Bang Nadi? harusnya bisa. Dianya, Apa? dianya mungkin nggak ngerti yang Munadi itu kan di chat all itu dia kan nanya gimana masuknya. Nah di situ harus dia mungkin dia biasa pakai Discord ya. Semoga aja Oh, bisa. itu dia nanya ini apply apa? Apply recruitment kemarin Hmm, rekrutmen kemarin. yang itu. Oh iya ya, gua nggak ngeliat lagi dia reply-nya. Oke, suwe, udah beres Munadi. Oke, yes, gua sembari record, gua record aja. Yang penting nanti pas di lodas itu penting tuh jangan sampai hilang. Semoga aja nggak hilang lah di lodas. Oke, eh inilah Rafael kita lanjutin aja. Kemarin kita bahas-bahas soal eloquent ya, yang kayak gini-gini ya. Ada apa atribut apa segala macam. eh Sembari jalan kita coba bikin modul dulu satu ya. Minimal kalau misalkan targetnya buat siakat nggak tercapai, minimal kita bisa bikin buat sekolah lah. Oke, gue bikin modul baru. Di sini master ya. Kita mainin datanya nanti di master ya. Sebenarnya user ini nggak bakal kepake karena nanti eh, iya ya, login Satum ya. Aduh, gue bingung nih. Gue nanya dulu deh kalau kita mau lanjutin Eloquent dulu tipis-tipis atau kita mau coba bikin multiple autentikasi. Jadi kalau misalkan pada case project kita yang buat belajar ini kan sebenarnya nanti tuh loginnya tuh bisa sebagai admin, bisa sebagai siswa atau mahasiswanya, mungkin bisa sebagai operatornya. Tapi nanti di mana bukan cuma sebatas login doang ya, tokennya juga nanti dikelompokkan. Jadi ada kelompok token mahasiswa doang, kelompok token admin, operator misalnya. Terus dari sisi API-nya juga aksesnya berdasarkan grupnya ya. Jadi nggak kayak yang biasa kita mungkin di database gitu ya. Aneh ya. Nah, mungkin kalau di database kan kita biasanya kalau misalkan mau multiple akun ya biasanya kita nambahin satu kolom lagi role mungkin gitu ya. Ada yang role-nya admin kah, role-nya eh, mahasiswanya kah atau siswa atau mungkin role yang lain lagi. Biasanya kan kita di kolom sehingga nanti di apa di codingannya dia ngecek gitu role-nya sebagai apa. Ya mungkin itu bisa aja, cuman balik lagi kan harusnya kalau misalkan gua punya token mahasiswa, misalkan gua jadi mahasiswa nih, gua login terus gua punya token mahasiswa. Ketika login gua dapet token. Nah, anggaplah mahasiswa tersebut tahu akses untuk ke website admin dengan mengandalkan token. Logikanya kan kita harusnya bisa gitu dapat ya atau masuk ke dalam harusnya. Karena balik lagi kan mau itu JWT mau itu Satum kan defaultnya dia token itu sebenarnya hanya untuk mendapatkan data usernya aja. Tapi di sisi lain kan di sisi website biasanya ngecek doang apakah tokennya ada atau enggak. Apakah tokennya ini masih
masih belum expired atau enggak, biasanya kayak gitu. Jadi ada kemungkinan sih sebenarnya kalau misalnya kita hanya sebatas pakai roll aja tapi nggak ngelompokin token, berdasarkan pengalaman itu biasanya bisa dijebol websitenya. Nah, gue mau nanya dulu ke kalian, kita mau bahas tipis-tipis eloquent atau kita mau ini apa sih namanya, eh, multiple autentikasi? Mau yang mana? Langsung multiple saja. Multiple aja ya. Ya, Yang lain gimana? Kita voting. Andika mau yang multiple. Yang lain apakah ada? multiple autentikasi. Oke, oke. Jadi di Saktum ya, kita pakai Saktum ya, bukan pakai JWT by the way. Jadi di Saktum itu kalau misalnya kita lihat yang di ininya ya, di dokumentasinya, sebenarnya kan simpelnya untuk kita nge-generate token tuh sesimpel ini aja ya. Jadi kita cuman bisa ini by select ya. Jadi misalnya kita select data user, terus kita create token, atau dari request juga bisa create token gitu. Nah, di Saktum kalau misalnya kita lihat di sini ada namanya token ability middleware. Jadi eh, pada dasarnya kalau misalkan kita biasanya ya eh, mau multiple middleware, jadi middleware kan hampir mirip kayak Guard gitu ya. Nah itu kita bisa ngandelin ability. Terus juga kalau kita ke bawah lagi itu ada di bawah sini, bawah debit token. Oke, kan, oh iya benar, ini berarti yang tadi ya, bukan di bawah. Seingatku tuh waktu itu gue baca-baca tuh ada di bawah. Nah kalau misalnya kita lihat yang di sininya nih, di Saktum ya, dia bilang Saktum itu sebenarnya bisa kita untuk setup abilities, di mana nanti abilities itu di setupnya di sini ya, dan ini itu berdasarkan config. Jadi ada namanya out di konfigurasi di Laravel, itu kita bisa ngeset sebenarnya token ini nanti milik siapanya gitu. Jadi nanti bisa bisa kita setup di sini. Nah kita coba sampel aja ya. Jadi anggaplah misalnya gua mau punya dua users. Misalkan di sini ada users sama ada users ini. Oke, dia udah ada. Anggaplah users ini adalah ya users ya, bukan mahasiswa ya. Kita mau bagi dua nih. Ada users, ada mahasiswa. Nanti selebihnya bisa banyak ya. Mau dua, mau tiga, mau 10, mau 20, bodo amat. Tapi kita mau coba sampel dua dulu. Ada dua autentikasi nanti sebagai mahasiswa, ada sebagai user. Oke, nah kita mau coba bikin satu modul lagi. Nama modulnya mahasiswa. Oke, masuk satu modul. Ada di sini modul mahasiswa. Nah kita mau coba bikin model ya. Kita mau coba bikin model dulu satu, biar nanti kita bisa kebayang. Modelnya itu T mahasiswa tab. Oke, mahasiswa. Oke, kita kasih migrasi. Oke, kita coba bikin dulu sebentar, sedikit aja biar kelihatan enak. Kita mau ada email aja, sorry, jangan email tapi pakai nim ya. Kita pakai nim 25 aja udah banyak. Kita bikin emailnya unik, sorry, nimnya unik.
Kita mau ada password juga. Kita bikin dulu tipis-tipis. Oke, terus kita mau ada name. Nah, oke, ini udah ada, segini aja, nggak usah banyak-banyak. Kita bikin dulu di sini ada name, ada password. Ya, itu dia. Nah, ya kan? Nah, kita coba migrasi dulu ya, dia biar masuk tabelnya. Oke, kita migrasi dulu si ini mahasiswanya. Oh, bukan ya. Migration. Make migrate. Oh, migrate. Oke. Oke, nah ini udah masuk. Jadi di Saktum itu kita masuk ke Saktum ya. Jadi di Saktum itu kalau kita multiple out itu setupnya ada di konfigurasi di out ya. Itu ada di konfigurasi di out. Nah ini sebenarnya setupnya. Jadi bentar, gue nyalain rokok dulu. Jadi kalau di Saktum itu defaultnya, sorry ini bukan default Saktum ya, tapi default Laravel. Jadi kalau di Laravel itu, kalau kita pergi ke config di file out, itu dia providersnya itu defaultnya adalah users. Nah ini yang nanti sebenarnya yang nanti dipakai ya sama si Saktum, dimana Guard defaultnya itu adalah web. Nah, Saktum itu nanti bakal manggil ini sebenarnya si out ini untuk bisa ngebagi token. Nah, seperti halnya yang ada di sini, kalau kita lihat ya, kita pergi ke Saktumnya. Nah, di sini di Saktum masih di config. Nah, dia bakal manggil guard ini. Jadi guard ini itu hampir mirip seperti halnya kayak kita pakai abilities ya. Jadi nanti efeknya ada di sini. Nah, sampelnya kalau kita di Saktum misalkan kita mau multiple out. Gimana? Aman? Oke. Defaultnya di Saktum ini, jadi kalau misalkan kita mau multiple out, dia defaultnya cuma satu, yaitu ada di usersnya aja. Nah, users ini sebenarnya cuma nama ya, nanti bebas mau namanya, ini sebenarnya nama-nama yang kita setup sendiri, bebas mau namanya apa. Ini tuh nggak mesti karena kita punya users, maka kasih namanya users, enggak. Ini nama bebas. Nah, pentingnya itu hanya ada pada saat di modelnya aja. Jadi, ketika gua mau manggil users ini, alias users ini, dia sebenarnya ke modelnya mana, kayak gitu. Jadi, pentingnya tuh ada di modelnya ini. Nah, kita bisa aja sebenarnya nambah lagi satu ya. Anggaplah kita mau nambah lagi satu, misalnya mau nambah si mahasiswa. Oke. Nah, ini kita cuma tinggal cukup arahin nih ke apa sih namanya? Modulnya kita tadi, mahasiswa. Kita punya nama modelnya itu adalah mahasiswa tab. Oke. Nah, ketika kita udah punya nih di provider, karena nanti yang penting di providersnya, baru kita nanti bisa masukin nih ke guardnya. Nah, Saktum itu kalau misalkan kita pakai JWT, biasanya kalau kita pakai JWT itu drivernya itu bukan session ya, tapi drivernya JWT. Tapi kalau pakai Saktum kita drivernya ya session. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita biasanya pakai JWT atau JSON Web Token, mirip aja kayak Saktum juga, outputnya token-token juga. Itu dia biasanya pakainya adalah JWT. Kalau di JWT ya driver. Tapi kalau di Saktum ya kita pakai Saktum.
Nah, di sini nanti kita bisa setup nih. Kita mau ngasih namanya apa. Jadi misalnya di sini gua mau ngasih nama mahasiswa. Mahasiswa. Oke, mirip sama kayak gini, tapi beda. Sebenarnya beda. Kalau yang ini di provider gua biasanya kasihnya S ya. Jadi mahasiswas gitu. Tapi kalau yang di Word nggak usah pakai S. Biasanya ya gua kayak gini. Jadi dibedain di belakangnya aja kasih S biar sebenarnya gua nggak pusing kira-kira gitu. Nah, kalau udah si mahasiswa ini gue paste di providernya karena nanti ketika guardnya itu mahasiswa, dia providernya manggil si mahasiswa kira-kira gitu. Dimana mahasiswa ini modelnya didefinisikan ke dalam modul mahasiswa di mahasiswa tab. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, Beda. Tuh, gue itu sorangan. Asal lo kehandap sorangan. oh ya oke. Nah, lanjut di sini defaultnya dia guardnya adalah web ya. Sebenarnya ini default aja. Nanti bisa kalian ganti. Kalau misalkan anggaplah gue nggak mau pakainya web, gue mau pakainya admin, ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi anggaplah misalkan gini, gue mau ganti ininya jadi admin, misalnya ya. Nah nanti di saktumnya itu ngefeknya di sini nih, di guard ini. Saktum itu manggil guardnya adalah web. Kalau misalkan di sininya nggak ada yang namanya web, ini di sini nggak ada yang namanya web untuk ini atau ini, maka nanti Saktum biasanya nggak ngasih balikan apa-apa. Kira-kira gitu. Jadi makanya biasanya kita anggaplah ada dua, kita masukin dua di sini. Nah, kira-kira gini. Tapi kita coba satu-satu ya. Kita coba case-case yang lain biar nanti kita bisa kebayang. Oke, ini udah ada. Kita coba bikin dulu si modelnya supaya dia support Saktum. Harus ingat juga teman-teman kalau mau support Saktum dia punya aturan ya. Jadi dia harus authenticable. Nah ini kita copy-copy aja biar nggak usah lama. Ini kita copy. Oke, yang sama kita hapus. Ini kita copy. Ini kita copy. Nah sekarang kita punya dua yang authenticable. Ada mahasiswa, ada user. Oke, kita mau coba satu dulu ya. Kita mau coba satu. User kan udah biasa nih. Kita biasa pakai user lah ya. Tapi kita coba mau yang nggak biasa. Kita mau cobanya yang mahasiswa. Jadi kita mau coba bikin loginnya seolah-olah pakai Saktum, tapi dia adalah mahasiswa. Oke, kita coba bikin kontrolnya dulu. Sebenarnya ini agak tricky ya. Jadi kadang kita tuh kalau misalkan salah atau keliru setup itu biasanya kadang malah nggak keluar. Bentar, mahasiswa kontrol, oh udah eksis ya. Oke, kita langsung pakai aja. Nah di sini kita coba agak cepetin aja karena di video sebelumnya kan udah banyak ya tentang Saktum. Jadi kita mau coba copy paste aja biar nggak usah begitu lama karena nanti poinnya bakal gue jelasin belakangan. Oke, gue coba bikin dulu di sini mahasiswa tab. Oke, gue sekarang mau pakainya mahasiswa. Modelnya yang gue masukin ini nama kelas modelnya. Oke, kalau udah gue mau coba store. Oke. Nah, kita coba yang case-nya itu store aja ya. Jadi login sebenarnya nanti hampir mirip kayak store. Karena kan oh enggak dong, sebenarnya login enggak mirip ya.
Karena kan nanti si login ini ada ini ya, apa validasi untuk apa sih namanya, email sama NIM sama passwordnya. Kita mau coba ganti dulu NIM, mahasiswa loginnya pakai NIM bukan pakai email. Di mahasiswa ini nama modelnya tadi ada, nama databasenya adalah ini. Oke, kita paste NIM. Oke, ini kita coba mahasiswa teh. Oke, kita mau coba running di Postman. Nah, sembari nunggu, kadang nanti ada beberapa pilihan ya. Jadi kalau kita pakai Saktum, biasanya kan nanti tergantung kebutuhan aplikasinya. Kalau misalkan memang aplikasinya itu fiturnya setelah register dia langsung masuk ke halaman utama, biasanya token di generate pada saat register berhasil. Atau kebalikannya, jadi pada saat register users itu nggak bisa langsung masuk dashboard, tapi diarahin untuk login dulu. Nah, berarti tokennya dibuatnya itu pada saat login. Tapi ada juga yang biasanya umum di aplikasi, di website gitu ya. Itu adalah ketika user berhasil register, itu biasanya ngirim email verifikasi gitu ya. Nah, nanti kita juga bakal pakai ada email verifikasi sebenarnya. Karena itu penting email verifikasi biar agak-agak ala-ala apa ya, ala-ala profesional gitulah. Nah, kita cuma coba bikin dulu, jadi nanti nextnya kita bikin email verifikasi bener-bener email ya. Nah, create token, misalkan token ini kan key isinya, misalkan key-nya adalah Angelin School. Nah, kalau misalkan kita mau pakai tadi ya multiple guard atau multiple autentikasi pakai Saktum, kita di belakangnya mesti setup. Nah, ini misalkan loginnya sebagai mahasiswa. Seperti halnya kayak tadi yang kita lihat di bawahnya. Nah, ini abilities. Jadi pada saat create token ini key tokennya. Nah ini adalah abilitiesnya. Gitu. Ini setup abilitiesnya, ini setup key-nya. Kalau key-nya kan random. Kalau abilitiesnya itu nanti disamakan sama namanya sama kayak yang ada di sini di provider. Oh sorry, di sini di Guard. Kira-kira gitu. Kalau udah kita coba tes ya, tokennya ke generate apa enggak. Semoga aja ke generate. Oh, API-nya, sorry, gue lupa. Root post V1 API. Oh enggak, V1 out mahasiswa. Di sini mahasiswa controller, di sini kelas, di sini store. Oke. Kita mau coba tes. Anggaplah dia NIM-nya misalnya ya. Nanti NIM sebenarnya nggak dimasukin gini ya. Ini kita sampel-sampel dulu. Karena NIM nanti generate otomatis harusnya. Kita nge-generate NIM. Oke, name, NIM, password. Oke, kita coba tes apakah berhasil.
not found. Oke, dia nggak ketemu ya API-nya. 27.8.000 V1 out mahasiswa. Oke, ini ada. Kita coba tutup dulu. Oh enggak, sorry. PHP artisan, kita refresh dulu rootnya. Ini mungkin agak gue gedein aja ya. Oh, dia beneran not found ya. Oke, HTTP bla 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 V1 out mahasiswa. Kita coba nggak usah pakai V1 deh. Out aja. Oh enggak dong, kita nggak ada API-nya. API slash pantesan nggak bisa-bisa. DB, oke DB-nya nggak ada. Kita coba lihat dulu. Oke, DB ini nggak ada. Kita import dulu. Nah, oke. Nah, ini tokennya dapat ya. Tokennya dapat. Kita mau coba ini ya, apa sih namanya? Ngecek dia bisa diakses apa enggak. Oke, kita coba cek di Saktum mana Saktum. Oke, kita coba ulangi lagi, kita bikin mahasiswa. Oke, di sini ada mahasiswa. Abilitiesnya nih, guardnya gue masukin mahasiswa sesuai dengan yang ada di sini, mahasiswa guardnya. Sebelumnya kan dia Saktum bawaannya adalah web, sesuai ngikutin kayak Laravelnya. Nah, ini gue tambahin lagi satu mahasiswa. Oke, kita coba generate ulang lagi si tokennya ya. Tapi nanti kita mau coba akses lewat user tokennya. Apakah dia bisa diakses atau enggak lewat user ya? Kita mau coba buka dulu ininya. Oke. Bla 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 bla. Nah, kita mau coba cek dulu di user. Mana ya? Nah, yang create aja deh. Response JSON out user. Oke. Di API-nya kita setnya itu sesuai sama kayak ada di sini. Kita pakai abilities. Cuman defaultnya dia belum diimport nih. Defaultnya belum diimport. Makanya kita perlu coba import dulu di kernel ya. Ya mungkin kalau kalian bingung, nggak apa-apa, lihat aja dulu. Nanti pelan-pelan gue jelasin nextnya. Dia di kernel middleware alias. Oke. Dia middleware alias. Kita coba import abilities. Nah, save. Kita coba mau pakai abilities ya. Di sini, di middleware. Oke, kita coba samakan di sini. Abilities web. Oke. Harusnya dia nggak bisa dapat ya karena abilitasnya web, sedangkan di mahasiswa kita bikinnya itu adalah mahasiswa. Beda ya. Di sini web, di sini mahasiswa. Harusnya ketika dia ngakses API ini karena ability-nya beda, maka di sini nggak bisa diakses harusnya. Karena tokennya aja dia tokennya punya mahasiswa, bukan punya web. Kita mau coba tes dulu apakah itu nanti akan berhasil atau enggak. Kita coba refresh dulu.
Oke, artisan change clear. Oke, kita coba refreshing dulu config change. Root clear lagi. Oke, aman. Oke, aman ya. Oke, ini udah jalan. Kita mau coba testing ya si mahasiswa ini apakah nanti dia akan dapat di user controller. Tapi sebelum itu kita coba cek dulu eh, rootnya apa sih, biar nanti kita nggak salah lagi kayak tadi. Oh sorry, root list. Untuk users itu dia berarti ini ya, kita tadi pakai yang create, berarti API v1 user create. Oke, kita mau coba bikin. Nah, di create sini. Oke, dia metodenya adalah get. Oke, bukan post. Oke, kita coba register ulang lagi. Name udah dipakai, dia bilang kita ganti name-nya. Kita kasih authorization-nya biar token. Kita pastikan tokennya yang barusan dibuat. Nah, dapatnya forbidden ya. Jadi 403 forbidden. Ini bukan error atau gimana ya. Jadi dia jatuhnya ilegal. Jadi nggak bisa diakses. Meskipun kita punya tokennya token Saktum, betul. Di sini juga kita kasih middleware-nya ya Saktum. Logikanya kan kalau kita biasanya pakai token punya Saktum, ya kalau kita ngakses datanya, data usernya, di sini kan dia cuman out user doang langsung. Logikanya kan harusnya bisa, tapi ini dia nggak bisa karena ya dia kena akses tadi nggak bisa dapat. Nah, kita coba ngaksesnya lewat mahasiswa, apakah bisa atau enggak. Nggak ada responnya. Kita respon JSON out, kita samain. Nah, sip. Kita coba cek di rootnya, kita bikin dulu di sini. Kita copy aja lah ya. API V1 oke, berarti di sini detail, kita kasih namanya detail ya. Kita pakai index. Di sini metodenya get, kita kasih lagi di sini ability-nya, ability mahasiswa. Nah, ini kita samain. Kalau yang di API sebelumnya punyanya user, ability-nya adalah web. Kalau di mahasiswa ya kita pakainya yang mahasiswa. Gitu. Jadi kita cuma coba tes apakah di detail itu dapat ya data usernya, harusnya dapat karena token yang di generate itu ability-nya mahasiswa. Kalau di sini kita set mahasiswa, harusnya dia bisa dapat si data usernya. Karena tadi web beda ya ability-nya, jadi nggak bisa dapat. Berarti API V1 detail. Kita pakai yang 8000. Kita get, kita copy ininya, tokennya. Kita kasih token. Oke. Nah, dapat ya. Jadi ketika dia loginnya, API-nya itu nembak mahasiswa, mau lu punya token segejibun juga, kalau token lu bukan didaftarkan dalam token mahasiswa, maka lu nggak akan bisa akses. Tapi kalau token lu adalah token mahasiswa, dan lu ngaksesnya API mahasiswa bener, maka lu bakal dapet. Beda halnya ketika tadi token lu token mahasiswa, tapi lu mau ngakses API yang bukan buat mahasiswa gitu. Jadi mau lu punya 1 juta token,
dia bakal balikannya selalu forbidden, artinya ilegal ya. Jadi apa namanya, dia nggak bisa akses, dia authorization terus. Nah, kira-kira gitu. Authentication will make no difference. Authenticate respond. Jadi mirip kayak nggak begitu mirip, tidak seperti 401. Authentication respond. Authentication will make no difference. Gitu. Nah, jadi ini sebenarnya adalah sampel. Ntar gue coba cek dulu. Aman kah? Aman, aman, aman kalian? Jadi ini adalah contoh kalau misalkan kalian mau punya website yang sifatnya multiple. Jadi lo punya JWT. Sebenarnya gue belum tahu ya kalau misalkan pakai JWT, karena gue nggak pakainya JWT, gue pakainya Saktum. Kenapa? Karena kalau JWT tokennya itu bisa kita lihat data dalamnya apa. Jadi misalnya gue punya token JWT, ya gue lihat aja di website banyak JWT decode, itu nanti bisa dapat data di tokennya itu sebenarnya isinya apa. Nah, kalau di Saktum itu gue belum pernah tahu ya ada yang bisa melakukan decodingnya. Jadi gue memilih untuk pakai Saktum. Tapi poin di sini adalah, anggaplah misalnya ini step by step ya. Tadi gue agak cepet, sorry. Mungkin lo pada bingung. Ini gue mulai lagi dari awal perlahan. Jadi anggaplah gue punya aplikasi website Siakat. Siakat ini akses loginnya ada tiga, misalkan ada tiga. Satu, login sebagai mahasiswa. Dua, loginnya sebagai admin. Tiga, ini loginnya sebagai operator ya, atau mungkin kalau di sekolah-sekolah tuh TU-nya lah gitu. Nah, ada beberapa cara sebenarnya untuk bisa ngecek dia ini mahasiswa, admin, atau operator kah gitu. Salah satu yang paling biasa mungkin kalian pakai itu, kalian biasanya nambahin kolom ya di dalam tabelnya. Jadi contoh di dalam table user, kalian nambahin satu kolom, di mana kolom itu nanti jadi pembeda. Satu mungkin admin, dua mahasiswa, ketika nilainya 3 dia operator. Nah, repotnya adalah ketika gini guys, contoh misalkan kalian punya satu table user, ini buang aja mahasiswa ya, anggaplah nggak ada. Kalian cuma punya satu table user, tapi kalian mau bagi buat 3 orang, buat 3 akses. Ada mahasiswa, admin, operator. Nah, ini gue mau kasih tahu seberapa pentingnya kalian harus melakukan manajemen token seperti tadi. Ketika pada saat apa? Nah, pada saat gini, lo punya satu tabelnya user. Di sini ada satu role, misalkan role lah ya. Di sini gue pakainya tini aja. Misalkan satu lengthnya, gak usah banyak-banyak. Nanti di sini gue kasih tahu, satu adalah admin, dua adalah mahasiswa, tiga adalah operator. Nah, misalkan gini. Jadi nanti kalau misalkan yang masuk adalah operator, yang masuk adalah mahasiswa atau admin, itu dia ngecek by role-nya kan gitu. Nah, ini biasanya banyak digunakan. Tapi kalau kalian ketemu kebutuhan khusus yang beda, maksudnya gimana? Jadi contohnya gini, gue punya satu table user tab. Kalau dia jadi admin, ya dia masuknya email sama password lah, loginnya. Kalau admin ya email sama password. Kalau operator email sama password. Nah, kalau mahasiswa kan sekarang di Siakat nggak bisa pakai email password, bisanya pakai NIM kebanyakan kan. Meskipun kadang juga ada kombinasi mau NIM, mau email, mau password bebas. Tapi beberapa Siakat yang mungkin solid itu biasanya dia pakainya NIM sama password gitu. NIM sama password dia biasanya buat loginnya kalau sebagai mahasiswa. Tapi kalau sebagai admin dia nggak pakai NIM, kan nggak punya NIM. Nah, punyanya email. Mungkin nggak kalau misalkan di sini gue kasih aja NIM gitu. Jadi kalau misalkan dia mahasiswa, ya NIM-nya ada. Kalau dia admin, maka nggak ada NIM-nya, nol. Mungkin nggak, mungkin aja gitu.
tapi nanti repot. Repot apa? Repot manajemennya. Jadi nanti manajemennya gini, ketika kita mau ngefilter dia mahasiswa siapa, apa segala macam, ya semuanya ditampung di table user gitu. Satu user rusak, rusak semua gitu. Anggaplah di table di data admin atau data operator mau ada tambahan atau mau ada pengurangan data. Ya kita nguranginnya di sini aja. Di mahasiswa ya punya sendiri dan nggak akan ngeganggu gitu. Nah ini kadang case-case kalau misalkan kalian punya aplikasi, contoh aplikasi Siakat di mana loginnya itu beda. Di sini dia pakainya NIM dan password. Di sini dia loginnya itu pakai email dan password misalkan. Nah, kalau di sini dia pakainya username misalkan gitu. Nah, ini kan tiga-tiganya loginnya beda. Kalau misalnya kita tampung di satu table user bisa aja, bisa. Kita cuma ngasih role, tapi kadang repot. Kalau misalnya gue mau nge-custom table untuk admin, nanti ngaruh ke mahasiswa, ngaruh ke operator juga. Kenapa? Karena dia di satu table user. Nah, makanya kadang bagusnya kita manajemen dari sisi API-nya gitu. Buat apa? Ya buat kita juga ngasih bypass. Sorry, bukan ngasih bypass, ngasih blocking. Ya lu mahasiswa, ya mahasiswa lah aksesnya. Lu mau tahu API admin kayak mau tahu API operator kayak bodo amat. Tapi kalau lu mahasiswa, ya lu nggak akan bisa akses. Akses lu ditolak terus, kira-kira gitu. Nah, itu bisa jadi solusi yang kayak barusan gue buat. Gitu. Jadi untuk case-case tadi itu memang cocok kalau misalkan kalian mau multiple autentikasi pakai Saktum. Tapi di sisi lain, secara aksesnya juga dan secara informasi loginnya juga itu beda-beda gitu. Nah itu pas. Tapi kalau misalkan semuanya sama, misalkan gini, nah semua loginnya pakai email atau password, ya nggak usah pakai multiple auth Saktum tadi ya, nggak begitu berpengaruh sebenarnya. Kira-kira gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau bedain kayak gini, ya tadi sampelnya contoh bisa kita pakai dukungan Saktum yang multiple autentikasi. Pakai apa? Pakai abilities. Nah, di sini gue bakal ngejelasin step by stepnya ya. Jadi pertama, kalau kita lihat di dokumentasi, di sini sebenarnya dokumentasinya udah lengkap. Jadi ada namanya token ability. Nah, di token ability Saktum itu kita bisa mengelompokkan lebih ke sana. Simpelnya gitu, kita mengelompokkan token kita ini kelompoknya kelompok siapa. Jadi kalau misalnya kita punya token kelompok serigala, kita nggak akan bisa akses data yang punyanya singa. Begitu juga sebaliknya, nggak bisa. Meskipun si serigala tahu API-nya singa itu API-nya apa, tahu dia. Dia bisa dapat informasi API-nya gitu. Dia bisa tembak, bisa gitu. Tapi datanya dia nggak bisa dapat. Kenapa? Karena dia dicapnya sebagai serigala, bukan singa. Nah, kira-kira gitu. Di Saktum ada namanya abilities. Nah, cara penerapannya gimana? Pertama, kalau kita pergi ya di Saktum, itu kita step by step pertama itu adalah kita pastikan dulu kita punya dua model. Kita punya dua model yang memang itu support untuk Saktum. Kalau kita lihat dokumentasinya, setupan untuk model Saktum itu dia dijelaskan di sini, di mana secara spesifik kita harus menggunakan ini SCPA tokens. Kira-kira gitu. Ini secara spesifik ini sifatnya required, harus ada. Nah, pada contoh ini gue punya dua. Jadi ada di user dan ada di mahasiswa. Gitu. Kalau kita lihat di mahasiswa punya nih authenticator sama gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang di user gue juga punya. Nah, user juga gue punya. Jadi gue punya dua. Ada mahasiswa, ada user. Nah, ini buat apa? Ya tadi, kalau user dia loginnya pakai email, password. Kalau mahasiswa, ya dia loginnya pakai NIM, password. Gitu. Gue mau ngepecah antara mahasiswa sama admin itu jadi dua table terpisah. Tapi sama-sama ketika login dia sama-sama bisa akses Saktum. Tapi nggak kecampur, kira-kira gitu.
Nah, pastikan step pertama kalian punya dua model yang nanti mau dijadikan loginnya. Kalau di sini ada mahasiswa untuk login mahasiswa, terus ada user nanti untuk login admin, kira-kira gitu. Kalau kalian udah punya ini, baru kalian bisa pergi ke app di sorry bukan di app, tapi di config ada di out ya, di out php di config. Nah, di sini di out php config itu kalau misalkan kita lihat, ntar aku coba tutup dulu. Nah, kalau kita lihat di paling atas itu ada default. Guardnya itu pakai punya siapa? Pakai punya web. Passwordnya ini buat reset password sebenarnya. Ini buat reset password. Namanya adalah user. Nah, pentingnya di mana? Pentingnya tuh ada di sini nih, di guard. Kira-kira gitu. Jadi di guard ini defaultnya itu adalah sebenarnya ini aja nih, web. Kira-kira gitu. Nah, web ini defaultnya biasanya dipakai untuk login ketika dia aksesnya sebagai user. Nah, yang ini nih. Permasalahannya, gua kan mau nambah satu itu buat mahasiswa. Stepnya gimana? Stepnya adalah gua bikin dulu providernya. Gua nambahin dulu nih providernya di sini. Karena semula pas saat hanya user aja, providernya baru ada ini. Sekarang gue mau nambah satu buat mahasiswa, khusus loginnya khusus. Ya gue tambahin lagi satu provider. Nah kalau kita lihat ya, cara bacanya gimana? Jadi untuk nama mahasiswa ini nama random, bebas. Lu mau kasih nama apa aja bodo amat. Ya yang penting yang mudah diingat kalian aja, terserah. Nah untuk drivernya kita akan ngikut ke Eloquent ya, bawaan dari Laravel. Nah, tapi kalau untuk model, nah di sini yang pentingnya pada modelnya, karena model ini nanti diarahkan table mana sih yang nanti akan nyimpen data dalam bentuk token. Jadi kalau kita lihat di Saktum kan kalau kita nge-call tokennya, outputnya itu adalah sebuah table. Nah, ini sebenarnya table mana sih yang mau di generate tokennya. Nah, di sini gua arahin yang satu user ini sebagai admin ini modelnya user tab, yang mahasiswa modelnya adalah mahasiswa tab. Oke, gue bikin ini dulu nih, mahasiswa dulu. Ketika gue udah buat, baru gue tambahin di guard. Nah, di guard gue buat. Oke, kita baca lagi. Mahasiswa ini itu nama random, bebas mau namain apa aja bodo amat. Kira-kira gitu. Nah, terus di driver session ini kita harus kenapa kita setupnya session? Karena di Saktum dia untuk drivernya akan ngebaca session ya. Kira-kira gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai JWT, ya kita pakainya JWT. Kira-kira gitu. Nah, kalau di Saktum dia drivernya itu supportnya adalah session. Nah, sekarang providernya ini dari mana? Mahasiswa ini itu ngambil dari sini. Jadi ini gua copy di sini dan ini harus sama namanya, nggak boleh beda, kira-kira gitu. Jadi providernya untuk mahasiswa gua upload di sini. Nah ini adalah nama alias atau nama random yang buat apa? Yang akan gua import ke dalam Saktum di file Saktum. Nah di file Saktum ada namanya guard. Nah di sini gua import mahasiswa. Kira-kira gitu. Oke, sampel ya, sampel lagi. Nanti aja sampel lah, gampang. Kita habisin dulu. Nah, setelah diimport si guard ini, nama mahasiswa yang baru ini ke dalam Saktum, maka gua secara otomatis akan punya satu kelompok baru. Nama kelompoknya adalah mahasiswa. Defaultnya Saktum untuk kelompoknya itu adalah web. Kira-kira gitu. Nah, tapi kalau misalkan gue nambah lagi satu, maka gue bikin kelompok baru lagi satu. Nama kelompoknya adalah mahasiswa. Diambil dari mana namanya? Apakah ini random? Enggak, ini enggak random. Nama ini harus sama kayak nama guardnya. Karena di sini mahasiswa, maka gue paste di sini mahasiswa. Oke. Nah, ini untuk konfigurasi Saktumnya, untuk multiple out. Sekarang, nextnya,
kita mesti nambahin sebuah ability-nya karena kita kan mau pakai ability Saktum. Ini mau pakai ability Saktum. Saktum untuk bisa support dengan ability, Saktum meminta kita untuk melakukan import dua kelas ini. Nah, ini defaultnya nggak ada ya, defaultnya di Laravel nggak ada. Jadi kita ini mesti import lagi manual. Kira-kira gitu. Nah, di mana? Di dalam file kernel. Kata dia gitu di app http kernel. Ini kita copy, kita pastekan di app http kernel. Di mana? Di sini middleware alias. Nah, ini kita paste di sini. Kira-kira gitu. Setelah kita paste, ngapain lagi? Ya udah, sekarang kita tinggal bikin tokennya. Nah, gua udah bikin satu token di mana? Di dalam mahasiswa. Jadi ceritanya ketika nambah user baru untuk mahasiswa, ketika dia berhasil nambah, dia akan bikin satu token baru di mana tokennya ada dua parameter, ada yang ini sama ada yang ini. Kira-kira gitu. Nah, pas bikin token baru ini adalah kata kunci token. Ini kata kunci ya, kata kunci token. Nah, di sini itu adalah ability-nya. Kira-kira gitu. Nah, ability-nya tuh nanti disimpannya di sini. Jadi ini itu akan sama nilainya sesuai dengan yang ada di sini. Gitu. Jadi kalau di sini mahasiswa, kita tulis di sini mahasiswa. Kira-kira gitu. Nah, pada saat di generate hasilnya, nanti dia akan munculin token yang ini. Nah, ini dia munculin token nih pada saat di call API-nya. Input, di call, muncul ini. Nah, setelah itu, ini nggak akan bisa diakses kecuali dia kelompoknya mahasiswa. Token ini nggak akan bisa ngeluarin apa-apa kalau dia kelompoknya bukan mahasiswa. Dari mana? Nah, kita baru setelah bikin tokennya, baru kita bikin kelompoknya. Di mana? Di API-nya. Contoh di sini nih. Nah, di mana bikin kelompoknya? Ya di sini di ability, nama ability-nya mahasiswa. Gitu, kira-kira gitu. Nah, kalau kita lihat di dokumentasinya untuk setup ability middleware-nya itu ditaruh di root, kira-kira gitu. Dimana dia akan melakukan verifikasi untuk setiap request yang masuk menggunakan token Saktum, kira-kira gitu. Nah, pada saat kita punya token, kita request Saktum, dia ngecek ability yang ada pada token Saktum ini dia mahasiswa bukan, kira-kira gitu. Kalau bukan, ya dia nggak dikasih akses. Nah, sampelnya kita bisa set. Contoh ada di sini. Gue punya satu sampel lagi di user. Nah, di user. Di mana di sini ability-nya bukan mahasiswa tapi web. Kira-kira gitu. Jadi ketika gua sebagai mahasiswa mau ngakses API ini, gak bisa. Meskipun gua tahu API ini tuh tahu secara URL-nya gitu, gua tahu. Tapi gua nggak bakal bisa dapet. Meskipun gue punya token Saktum, punya betul. Bener nggak tokennya? Bener punya gua gitu. Dan itu asli token Saktum. Tapi dia tetap nggak akan bisa. Kenapa? Karena dia ketahan di sini. Kelompoknya dia bukan kelompok web, tapi kelompoknya mahasiswa. Kira-kira gitu. Kita coba tes lagi. Anggaplah di sini gue ganti lagi jadi web. Nah, dia kena forbidden. Kira-kira gitu. Dia kena forbidden. Meskipun API-nya API mahasiswa ini tuh. Bener-bener mahasiswa, dia ngambil data mahasiswa. Tapi karena ability-nya bukan mahasiswa atau kelompoknya bukan mahasiswa, tetap dia nggak akan bisa dapat. Dia selalu aksesnya forbidden. Kira-kira gitu. Nah, dia baru bisa diakses kalau misalkan kita kasih ability mahasiswa. Kira-kira gitu. Ini adalah multiple out model Saktum. Jadi ini bagus
buat kalian terapin kalau misalkan kalian mau punya aplikasi yang cross platform. Terus juga aplikasinya apa namanya, banyak cara loginnya, kira-kira gitu. Kalau pada saat API-nya cross platform gimana? Contoh, kita bisa kelompokkan API ini adalah API website gitu. API ini ability-nya adalah Android misalkan. API ini ability-nya adalah iOS gitu. Jadi ketika gua login Android, ya gua meskipun punya API-nya web, nggak akan bisa dapet, tetap error. Kira-kira gitu. Nah, ini juga sebenarnya bisa ngebantu buat si front end. Kira-kira gitu. Jadi ketika back end punya inisiatif untuk memecah API-nya berdasarkan kelompok-kelompok device misalkan gitu. Ketika terlalu banyak API, mungkin kan front end jadi pusing, jadi bingung, jadi nggak bisa bedain ini API Android atau bukan. Kira-kira gitu. Nah, si backend itu bisa ngasih pembatas ke sisi front end untuk terkait API ini. Bahwasanya meskipun lu masukinnya API web, karena lu lagi development Android, ya lu nggak akan bisa dapet hasilnya. Kira-kira gitu. Nah, ini juga bisa jadi nambah security ya dari sisi backend. Supaya apa? Supaya nggak bisa diakses. Kira-kira gitu. Meskipun misalkan gue punya aplikasi di sini, anggaplah ini aplikasi mahasiswa misalkan gitu. Ketika gue ngeliat di sininya ya, di networknya, gue tahu nih misalkan, oh untuk admin itu URL-nya adalah ini misalnya gitu. Ya udah, gue tinggal masukin aja di sini URL-nya, terus gue buka. Yang penting gue punya token di sini. Kira-kira gitu kan. Nah, itu bisa sebenarnya. Apalagi kalau misalkan itu satu server ya, backendnya satu server, nah itu kadang suka repot. Jadi saling bisa akses satu sama lain, meskipun dia aksesnya mahasiswa, aksesnya admin, karena satu server dia dianggapnya satu domain gitu, sehingga token masuk karena satu domain kan. Tokennya nggak hilang, nggak refresh karena satu domain. Nah, itu nanti malah jadi security-nya jadi sedikit lebih lemah. Tapi kalau misalnya kalian pakai Saktum dengan konsep multiple autentikasi, itu memastikan kalian nggak akan, sorry, bukan nggak akan, tapi lebih tepatnya adalah memastikan API kalian itu aman, bahkan untuk aksesnya aja aman gitu. Jadi bukan hanya sebatas info API-nya doang, tapi untuk aksesnya juga kalian kasih pengaman lebih, dimana lu dapet API-nya bisa silahkan, tapi lu nggak bakal bisa akses. Karena apa? Karena token lu baru bisa didapat kalau lu login sebagai mahasiswa. Kalau lu bukan login mahasiswa, ya lu nggak akan bisa dapat data apa-apa. Kira-kira gitu. Itu sampai sini ada yang bingung nggak? Coba Mas Andika sama Mas Dadi requestnya kan pengen multiple out nih. Coba gue pengen denger. Itu tadi di dokumentasi ada abilities, ada ability, apa bedanya itu? Sama aja, sama aja. Masa? Sama aja. Jadi kita mau pakai ini sebenarnya hanya sebatas pemanggilan aja. Gitu. Cek ability, cek untuk setiap ability. Nah, ini sebenarnya sama aja. Kita mau pakai yang abilities kayak atau mau yang ability, sebenarnya ya secara efek sama aja. Jadi nggak ada beda. Terserah kita mau eh, pakai yang mana. Kira-kira gitu. Cuman kalau misalnya kita lihat ya, kalau misalkan di sini kan dia bilang check for any ability. Nah, ini lebih lebih ke arah global ya. Ini global ability-nya aja gitu. Dia ngecek mau ability-nya apa aja dia cek. Nah, kalau misalnya ini dia lebih arah spesifik ya, cek ability. Kira-kira gitu. Nah, kalau misalkan ability secara konsep ya, nih dia nggak akan ada beda. Kira-kira gitu. Nggak akan ada beda yang secara spesifik lah. Sama-sama ngasih ngasih apa ya bahasanya, ngasih ngasih data yang benar-benar sama, kira-kira gitu. Kalau misalnya kita mau pakai, selain itu ada lagi nggak?
Dari Dadi mungkin. Gimana gimana? Aman-aman. Aman ya. Nah, itu Mas Andika. Jadi Mas Andika kalau misalnya mau punya aplikasi gitu, ngembangin aplikasi buat multiple laut, Mas Andika bisa bikin ability-nya dipisah lagi, dipisah. Jadi Mas Andika punya buat buat customer misalkan ada tokennya sendiri, buat admin ada tokennya sendiri. Ya meskipun mungkin Mas Andika ngepecah secara penamaan ya, baik dari segi prefix atau apapun itu, ya nggak apa-apa. Tapi kan kadang bisa aja mungkin customer yang iseng ternyata bisa punya informasi terkait URL API admin gitu. Dengan modal token yang sama mungkin atau seperti apa, dia bisa ngakses data gitu. Anggaplah misalkan kita punya skema di mana di sini ada API detail barang. Detail barang ini kan nggak membutuhkan data user. Ya dia returnnya langsung barang all aja. Nah gini, barang all aja langsung. Tapi Mas Andika misalkan ngasih saktum di sini, ya berarti kan syaratnya ketika mau ngakses API detail barang, dia harus punya token saktum dan itu harus masih valid atau belum expired kira-kira gitu. Kalau misalkan gua dapat akses URL adminnya gitu dengan model token punya gua sebagai customer, ya gua bisa aja nembak API ini gitu. Ya saktumnya gua tokennya juga udah punya kok gitu. Gua bisa tembak ke sini. Nah, itu kan nanti malah jadi bahaya secara security. Makanya Laravel ngasih fitur dimana kita bisa ngedouble security. Dari mana? Dari ability ini. Jadi meskipun gua sebagai tokennya customer, meskipun gue punya token customer, gue punya token Saktum, ketika gue mau akses ini, dia bakal double check. Di sini lu kelompoknya customer bukan? Di sini lu kelompoknya admin bukan? Oh, dia bukan admin. Ya udah, di sini gak failure langsung. Gitu. Nah, ini double security ya kalau di Laravel. Jadi ini kadang di perusahaan-perusahaan yang udah agak melek gede itu biasanya pakai kayak gini. Kalau pakai Laravel ya minimal. Kalau pakai Saktum juga tapi ini juga biasanya cocok kalau misalkan kita mau ngembangin aplikasi namanya SSO. Jadi single sign on. Jadi satu login buat semua aplikasi. Kita punya 10 aplikasi tapi loginnya di satu aja. Satu login, semuanya login. Nah, itu bisa. Jadi misalkan gue punya satu aplikasi, misalkan aplikasi parent, di sini gue punya lagi aplikasi child satu, child 2, 3, 4 gitu kan. Di sini gue cuman cukup satu kali login. Di sini gue udah bisa login di semuanya tanpa perlu login lagi. Biasanya di produk Google ya, kayak biar kita biasanya lihat di Google, kita cuma sekali login, nanti kita buka Google Drive, kita buka Gmail, kita buka Google Foto, apa semua udah login, kita nggak perlu login ulang lagi. Nah itu kan konsep single sign on yang diterapkan sama Google. Nah, itu kita bisa ngepecah. Jadi meskipun kita punya satu token yang sama, output loginnya adalah token, tapi dia nggak akan bentrok. Kalau lu ngakses ini, ya token lu dicek dulu bener nggak. Kalau lu bener bisa akses. Kalau di sini token lu bener nggak. Kalau salah ya lu nggak bisa akses. Kira-kira gitu. Nah itu nanti bisa ngebedain dari sisi manajemen aplikasinya. Kalau misalkan banyak, kira-kira gitu. Jadi penerapannya ada banyak ya untuk multiple out model Saktum itu. Kira-kira gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanya dulu sebelum kita move ke Eloquent. Gue mau nanya di si Eric apa si Denny diajarin gini nggak, Rick? Di apa sih namanya lo tuh? Magang lo, Rick. Enggak, enggak kayaknya. Lu login pakai apa JWT di magang? Dia pakai token juga itu. Oh, Tapi nggak tahu itu. Ya Anwar itu kan. Anwar apa S nggak kedengeran? Gimana War?
Anwar mau ngomong nih kayaknya. Apa tuh Anwar? Gak ada suaranya sih Anwar. Gimana ya? Suara lu kecil banget. Oh ya gimana? Gimana gimana? Masuk. Di itu pernah pakai multiple laut? Multiple outnya pernah sih, tapi lebih bukan JWT, tapi ngatur middleware aja gitu. Jadi middleware-nya custom sendiri. Oh, bikin custom middleware ya. Iya 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 ya. Bisa 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 bisa. Ya itu pilihan sih ya. Middleware juga bisa. Cuman kalau misalnya eh middleware kita repotnya ya kita ini ya apa custom sendiri kita bikin sendiri sebenarnya itu lebih lebih fleksibel kalau misalkan memang eh, ranahnya secara proses dia beberapa tingkat gitu biasanya emang nggak mau pakai middleware custom sendiri itu cocok tapi kalau misalkan teman-teman hanya sebatas dapetin data aja minimal dapat token kalau nggak biasa pakai middleware itu bisa pakai ini gitu kira-kira gitu tadi gimana ya mau ngomong apa ya suara lu kecil banget gak ada suaranya suara lu kecil banget tipis banget oke karena nggak ada suaranya biarin aja lah kita coba bikin model ya kita masuk ke Eloquent gue coba mau bikin data master misalkan gue di sini M gender tab oke gue lupa migrasinya kemarin itu kita udah bahas tentang hash one sama hash many ya sedikit untuk Eloquent Laravel kita bakal coba lanjutin lagi sedikit kita ada gender terus ada city misalkan kita mau pakai city nah udah cukup dua aja dulu untuk mewakili Eloquent sekarang master ya oh ya bener di master nah kita coba bikin singkat aja kita mau pakai itunya increment karena nggak usah banyak-banyak di sini kita mau pakai title kita mau pakai char titlenya paling cuma 15 timestamp nggak usah terus untuk city kita mau pakai juga nah kita coba migrasi dulu oke kita mau coba migrasi master oke kita punya dua table baru ada gender ada city kita mau bikin sampel-sampel buat dia kita mau main sedikit tentang Eloquent oke di sini dia punya title nah di Eloquent kemarin kan kita bahas tentang hash one sama hash many ya itu basic banget nah tapi kita juga bisa pakai beberapa Eloquent lain gitu dimana yang mungkin biasanya anggaplah misalnya gini gue mau ngenalin ke kalian mungkin yang belum tahu juga tentang kita bisa bikin satu model baru contoh di sini ya dia punya satu data bukan satu data satu kolom di mana kolomnya adalah title aja karena ID increment jadi nggak dihitung kita cuma ngitungnya title aja dia punya satu kolom kolomnya title anggaplah misalnya di beberapa kasus kalian mau nggak mau harus menambahkan satu kolom lagi di sini
Misalkan di sininya adalah ini ya, kode. Anggaplah kita punya mau nambahin satu kolom kode. Nah, kolom kode di sini sebenarnya itu kita bisa setup tanpa perlu nambahin kolom. Kira-kira gitu. Kita butuh satu data lagi kode, tapi gue nggak mau nambahin kolom. Nah, ini kita bisa lakukan lewat Laravel. Jadi kita bisa bikin kolom bayangan. Anggaplah gitu, kita bikin kolom bayangan di Laravel. Jadi ini case-case yang sebenarnya gak harus melulu kalian lakukan. Ini hanya case-case tertentu aja ya. Jadi kalau memang datanya penting, ya disimpan di kolom. Tapi kalau datanya nggak penting atau data-data nggak jelas gitu, mau nggak mau harus ditambahin, kalian bisa pakai opsi kolom bayangan lewat Eloquent. Nah, gimana caranya? Kita bisa bikin satu kolom baru. Oke, kita bisa bikin satu kolom baru di mana nama kolomnya itu adalah get, ya get kalau nggak salah, get kode atribut. Nah, get kode atribut ini sebenarnya mirip kayak kita bikin kolom bayangan di Laravel. Jadi kadang kita untuk case-case yang tertentu yang mendesak, memang mau nggak mau kita perlu nambahin satu data, tapi kita nggak mau nambahin kolomnya. Nah, karena kita tahu data ini tuh sebenarnya data yang nggak penting, data tambahan aja. Kira-kira gitu. Nah, kita bisa pakai opsi untuk bikin atribut baru di Laravel. Kira-kira gitu. Jadi kodenya itu adalah get atribut ya. Jadi kalau misalnya kita pecah itu adalah gini, get nama kolomnya. Ini sorry, get nama kolom baru diikuti dengan atribut. Nah, ini format. Jadi kita harus ikutin format di Laravelnya. Cuman nanti yang ngebedainnya itu ada di antara get sama di antara atributnya. Di sini gua kasih namanya adalah kode. Kira-kira gitu. Gua kasih namanya kode. Jadi nama kolomnya, nama kolom bayangannya itu adalah kode. Nah, kira-kira gitu. Di mana nanti outputnya itu harus selalu di return kan. Jadi harus selalu di return. Jadi nggak bisa kalau kita nggak pakai return. Modelnya gitu. Sebagai contoh misalkan get return kode gender. Nah, kalau misalkan kita bikin kayak gini, maka secara nggak langsung sebenarnya kita punya satu kolom bayangan. Kolomnya adalah kode. Kira-kira gitu. Gue punya satu kolom bayangan, kolomnya adalah kode. Padahal di tabelnya gue nggak punya kolom kode. Gitu. Nah, ini kita bisa manfaatin fitur set atribut ya di Laravel. Jadi kita bisa bikin kolom palsu. Nah, bikin gini aja itu belum cukup. Kita mesti tambahin lagi satu perintah, namanya adalah appends. Nah, jadi si kodenya bukan taruh di variable, tapi ditaruhnya di appends. Kira-kira gitu. Jadi secara format penulisan di Laravel untuk atribut, tambahan atribut, kita ngesetnya adalah gini, ketika misalkan nama atribut atau nama kolom bayangannya kita setnya adalah kode dengan awalannya itu harus huruf besar. Nah, di append-nya itu kita jangan pakai huruf besar tapi pakai huruf kecil semua. Kira-kira gitu. Nah, ini setupnya ya. Jadi kalau misalnya juga gue punya kode gender misalkan, nah di append-nya itu gue nggak tulisnya kode gender, tapi gue nulisnya pakai underscore. Nah, kira-kira gitu. Jadi tanda besarnya ini, yang G besarnya jadi G kecil tapi diikuti underscore di belakangnya. Kira-kira gitu. Nah, ini kode format sebenarnya yang diterapin di Laravel. Di beberapa bahasa pemrograman juga sama, formatnya kayak gini. Jadi ini nggak akan asing sebenarnya buat kalian kalau misalkan kalian pernah setup custom kayak gini.
kira-kira gitu. Nah, jadi sehingga nanti ketika misalkan gua ngambil data ini, itu akan ada tambahan kode gender. Kita coba sampel di sini aja ya, biar cepet di indeks. Gue sebenarnya gatel pengen bikin lodas, cuman kita nggak mau harus belajar Laravel sesuai dengan jadwal. Gue nggak usah pakai construct, biar cepet aja dulu, sesimpel itu. Nah, sip. Di API sini gue mau manggil get master. Nah, gue punya API master, gue bikin di mana dia akan manggil index. Nah, di index dia akan ngeluarin gender. Oke, kita bakal coba tes. Oke, kita coba panggil, harusnya kosong sih. Nah, ini masih kosong karena apa? Karena datanya juga belum ada. Kita coba tambahin ya. Satu data, misalkan di sininya laki. Oke, kita coba call. Nah, sekarang gue punya nih satu tambahan, kode gender. Padahal kode gender ini nggak pernah bener-bener ada. Jadi si kode gender ini yang nggak ada di kolomnya, nggak ada. Kolomnya cuma ini doang, 2. Tapi gue bisa ngeluarin satu lagi tambahan. Kenapa? Karena di sini gue ngeset atribut tambahan. Jadi gue ngeset kolom bayangan. Di mana nama kolom bayangannya adalah kode gender. Nah, kode gender itu didefinisikan dengan nilai kode gender. Kira-kira gitu. Jadi stepnya gue bikin atribut dulu, di mana formatnya adalah seperti ini. Nah, manggilnya di convert ya, dari kode gendernya di convertnya dengan kolom namanya kode underscore gender, di mana ini harus di setnya di dalam appends. Gitu. Jadi ini appends juga adalah format ya, jadi nggak bisa sembarangan. Karena kalau beda ya nggak kepanggil. Kira-kira kayak gitu. Sampai sini ada bingung? Mungkin Dini atau Gigi? Aman lah ya. Ini masih yang simpel-simpel dulu. Nah, kita juga ada lagi multiple where. Nah, multiple where. Ini gua kadang unik nih multiple where ini. Jadi, anggap lagi nih. Gua mau manggil sebuah gender misalkan ya. Dimana mgender where gimana? Oh, Munadi, oke. Nah, where ini kan biasanya kita kalau di Laravel itu kayak gini ya. Jadi where-nya bisa di double atau kita juga bisa pakai or where. Nah, ini macam-macam. Tapi kita juga kadang ada case-case di mana kita mesti where-nya bertingkat. Kapan pakai where bertingkat? Biasanya kalau misalkan kita mau melakukan searching. Jadi contoh-contoh searching itu kadang memaksa kita harus pakai where bertingkat. Nah, maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan di sini itu bentar, gua agak lupa nulisnya. A. Nah, kira-kira gini. Jadi nah, kira-kira gini. Jadi misalkan where itu bisa macam-macam ya. Jadi where-nya bisa kayak tadi double where, tapi kita juga bisa where-nya bertingkat. Nah, case-case kayak gini itu kadang cocok kalau misalkan kita mau
join. Jadi ada kondisi di mana kita harus searching, filter. Nah, kadang where kayak gini tuh dipakai. Nah, ini repotnya adalah karena kita nggak punya data yang apa relasi langsung gitu. Jadi kita nggak bisa ngejelasin panjang lebar, tapi ada satu gaya where di mana kita bisa melakukan where-nya tuh bertingkat. Jadi nggak cuma sebatas where-nya itu kita bikinnya kayak gini. Mungkin buat teman-teman yang biasa pakai kan kayak gini ya, di umumnya gitu. Kalau kita lihat-lihat juga, jadi ada where, terus kita kasih where lagi. Kalau misalkan ini kan kita buat query-nya, berarti kan select bintang from gender A, misalkan aliasnya where A, misalkan titik ID mungkin satu n, nah berarti kan dia n tuh. Misalkan title sama dengan wanita. Nah, ini kan kalau misalkan yang ini itu kan kalau dibentuk dengan query-nya itu kan adalah kayak gini ya. Kira-kira gitu. Nah, kalau yang ini itu sebenarnya kelihatan jelas kalau misalkan kita ada relasi lagi di sini. Sebenarnya ya, kalau ada relasi lagi itu nanti kelihatan jelas. Dan sini kita punya join baru di sini. Nah, itu nanti baru bakal kelihatan jelas. Karena apa? Karena nantinya where-nya tuh dia spesifik. Kira-kira gitu. Jadi where-nya tuh bener-bener where yang spesifik. Jadi di awal dia melakukan where dulu. Kalau misalkan kita pakai yang double where kayak gini. Nah, kadang juga gayanya ya bisa kayak tadi ya, kayak gini. Nah, ini bisa terserah ya, bisa mau kayak gimana juga cara penerapannya, cara nulisnya, tapi kadang double where ini penting kalau misalkan kita punya fitur searching. Searchingnya misalkan kita punya fitur sorting dan filtering, tapi searchingnya juga dan filteringnya itu bertingkat, jadi ada macam-macam. Sebagai contoh ya, gue coba sedikit sedikit aja ngasih ke kalian yang udah ada itu. Nah, ini gue pakai Vue.js untuk front end-nya. Jadi kalau kalian mau belajar Vue.js juga bisa, kita belajar Vue.js. Jadi nggak terbatas ya. Semaunya kalian aja mau belajar framework apa. Nah, contoh di sini nih. Kira-kira gini. Jadi gua mau melakukan sebuah pengkondisian gitu. Dimana nanti secara query ini kan sebenarnya query ya. Jadi ada kondisi gua mau melakukan searching. Searchingnya mau by apa? Mau searching by semua kolom ya, mau by kolom apa, mau by kolom apa. Terus dia searchingnya mau ke dalam relasi A atau relasi B, relasi C, relasi D, searchingnya nanti didefinisikan di sini. Nah, nanti searchingnya itu mau by apa, terus secara filter juga nanti mau seperti apa, nilainya juga nanti apa. Nah, itu nanti bisa multiple. Jadi kalau kita lihat di sini, gua punya multiple searching. Jadi ada where di dalam where. Kira-kira gitu. Ada where di dalam where dan ini lebih lebih apa ya? Lebih tidak mudah kabur secara data. Jadi secara pengkondisian atau secara pengecekan dia nggak akan apa ya, loss lah gitu. Jadi datanya tuh nggak akan ketinggalan, nggak akan kabur, dan nggak akan ada ke bawah-bawah yang sampah-sampah yang nggak kita inginkan. Nah, makanya kadang multiple where ini paling cocok kalau misalkan kita punya data-data relasi. Kayak contoh kan di sini gue punya relasinya di sini ya. Jadi ketika gue mau nge-searching, gue mau melakukan filtering gitu data, kalau misalkan where-nya ini gitu di awal gue kasih di sini where or where gitu, nah ini nanti bakal ngelos gitu. Jadi datanya bener-bener loss aja gitu. Nah nanti case lain juga
where dalam where itu justru paling banget cocok kalau misalnya kita mau menerapkan yang namanya or where. Kira-kira gitu. Nah, ini where di dalam where. Model penulisan Laravel yang lain. eh Terus apa lagi ya? Gue butuh ide kayaknya nih. Gue butuh ide. Gue butuh masukan kalian. Kalian mau belajar eloquent apa? Ada masukan mau belajar eloquent apa? Karena secara Laravel kalau misalkan kalau kalian ngikutin gua ngoding nanti bikin aplikasi gitu ya. Nanti kalian malah capek sendiri. Nah, kita coba langsung masuk ke eloquent-nya aja kali ya. Loh, kok kesini sih? Nah, kita bahas dokumentasinya. Oke, kita coba mulai dari table ya. Ini table simple. Jadi kalau di Laravel, kapan kita pakai table? Kira-kira gini, kapan kita pakai table? Kalau misalkan kalian punya satu project di mana database-nya udah ada. Database-nya misalkan yang ngatur orang, ada database engineer misalkan gitu ya. Database engineer misalkan atau ya semacam itulah. Dia yang bikin database. Di perusahaan-perusahaan juga yang udah gede biasanya kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi dipisah, yang back end back end, yang database database, yang front end gitu. Nah, biasanya back endnya itu nggak bikin migrasi kayak kita gini. Kita kan bikin migrasi satu-satu manual gitu. Kalau yang di perusahaan-perusahaan biasanya enggak, yang gede-gede enggak. Jadi database-nya dibuatin sama orang, sama atasannya misalkan, sama PM-nya contoh. Nah, nanti si programmernya dia yang bikin backendnya. Nah, kita kan berarti nggak melakukan migrasi. Nah, kita ngeset nama table ini kalau misalkan kita nggak punya migrasi. Contoh di dalam migrasi nggak ada nama table my flight, itu nggak ada. Nah, maka kita perlu setup dengan table ini. Jadi table ini adalah nama tablenya apa. Dimana nama table ini nanti akan ngikat dengan model ini. Nah, ini kalau misalkan case-nya, kalau kalian nggak punya migrasi, dan ini biasanya dipakai kalau di perusahaan-perusahaan gede karena terpisah antara si database engineer-nya sama backend engineer-nya itu terpisah. Sehingga memaksa si backend-nya itu nggak punya relasi ke Laravel-nya gitu. Itu nggak dibuat. Nah, terus ada primary key di Laravel. Jadi primary key ini kalau kita biasanya lihat kan pakainya ID ya. Nah, di beberapa kasus juga mungkin di gaya-gaya orang ngoding, kadang ada primary key-nya bukan ID tapi user ID. Untuk gender bukan ID tapi gender ID. Nah, itu macam-macam ya, bebas sesuai dengan gaya. Cuman kalau misalkan memang primary key-nya bukan ID, selain ID, maka di Laravel itu diminta untuk melakukan setup kira-kira gitu. Jadi defaultnya ID dia bilang. Tapi kalau misalkan kita mau bikin primary key-nya itu bukan ID, maka kita pasti nambahin primary key-nya. Dimana nanti di sini untuk primary key-nya. Supaya apa? Supaya nanti kebaca ya di Laravelnya. Karena kan primary key biasanya ke bawah kalau misalnya kita melakukan create. Nah, ini ada incrementing. Ini biasanya buat primary key biasanya cocoknya. Jadi kalau misalkan kita mau primary key kita ini nggak increment, nggak auto increment gitu. Ya, kita bisa set dia false, tapi defaultnya dia true. Nah, ini ada key tab-nya. Jadi tipe tipe primary key-nya. Ini masih masih di primary key. Jadi kalau misalkan kita kan biasanya pakainya integer ya untuk primary key, tapi kita juga bisa pakai primary key-nya dengan data type lain. Contoh di sini dengan string. Jadi kalau misalnya kita mau primary key kita bukan ID untuk increment-nya, tapi pakai string. Nah, kita mesti setup untuk primary key-nya tipe datanya apa. Dan defaultnya dia adalah integer ya atau number. Jadi kita kalau bukan number ya kita perlu setup.
Yang simpel-simpel, timestamp, WID, database connection, atribut. Oke, kita coba masuk dulu. Nah, ini juga salah satu lagi yang lain. Jadi database connection ini gimana? Jadi kalau misalkan kita mau koneksi di Laravel itu multiple connection. Nah, itu biasanya kalau di perusahaan gede suka ada kasus-kasus kayak gini. Jadi dia memaksa kita harus connect ke SQL Server lah, ke SQLite, gitu, atau mungkin ke apa MySQL atau mungkin Mongo atau lain sebagainya. Itu nanti multiple database. Jadi kita bisa setup apakah model ini dia ada di database MySQL. Karena defaultnya kan dia ada di MySQL ya. Nah, defaultnya di MySQL. Kalau selain MySQL atau defaultnya selain ini gitu, maka kita harus mau nggak mau nge-setup untuk connection database-nya. Nah, ini penting karena kalau misalkan koneksinya beda, ya itu berarti tabelnya nggak bisa kebaca. Nah, ini kita perlu setup. Oke, ini atribut default value. Jadi untuk beberapa model, misalkan contoh, gue punya model title misalkan gitu. Nah, ini gue bisa bisa nge-set up untuk nilainya di si title itu apa defaultnya. Kira-kira gitu. Nah, sebenarnya kan ini kalau misalkan case-case-nya kita nggak punya relasi. Ini cocok. Kenapa? Karena kalau kita punya relasi, kita bisa bikin di relasinya aja gitu, default value-nya apa. Tapi kalau misalkan dia nggak pakai relasi, di mana kita harus masukin nama table sendiri custom kayak tadi yang di atas ini. Nah, kayak tadi di sini, ini kan dia custom table ya, nggak punya relasinya, maka kita mau nge-setup default value-nya untuk kolomnya. Nah, ini kita bisa setupnya kayak tadi gini ya, atribut. Nah, ini di sini kita setup untuk default model value. Nah, kita coba mulai ke ngedapetin modelnya atau dapetin data. Ada beberapa cara, kita bisa pakai all, kita bisa pakai get. Itu mirip, dua-duanya sama kalau misalnya kita mau ngambil data. Jadi bisa pakai all atau bisa pakai get. Nah, ini di Laravel bisa pilihan ya. Nah, contoh di sini dia pakai get. Nah, kalau kita baca dari program ini ya, dari query ini, jadi kalau kita baca di query ini, itu artinya kalau kita baca dalam bahasa Indonesia, nah di sini misalkan, oke, anggaplah inilah ya. Nah, itu artinya dia bilang gender, cari data di mana kolom aktifnya itu nilainya 1. Oke. Lalu lakukan sorting. Sorting berdasarkan kolom nama. Oke, kolom nama. Tapi ambil 10 aja. Gitu. Nah, ini kalau misalkan kita baca ya. Jadi gender ambil data di mana kolom aktifnya itu nilainya adalah 1. Jadi ambil semua data gender yang kolom aktifnya nilainya 1. Oke, urutin. Data yang diambil itu diurutin berdasarkan kolom nama. Jadi kalau berdasarkan kolom nama itu biasanya sesuai abjad. Jadi dari A sampai Z. Kalau namanya misalkan dalam bentuk string. Kalau angka ya berarti 1 sampai N. Nah, kalau ini karena nama maka dia pasti diurutkannya berdasarkan abjad. Oke, nah defaultnya dia dari A sampai Z gitu. Tapi kalau misalnya kita mau balikin dari Z ke A, maka kita kasih perintah ini. Tapi kalau defaultnya dia adalah ini. Nah, kira-kira gitu. Jadi defaultnya ini. Kalau misalkan
ya kita mau pakai ini ya nggak usah kita tulis juga nggak apa-apa, kira-kira gitu. Nah di sini tag 10 artinya ambil cuman 10 data aja. Kalau misalnya ternyata ini itu memenuhi syarat punya 100, ya nggak usah ngambil 100, kita ngambilnya 10 aja. Nah baru keluarin. Nah kira-kira ini arti query-nya. Oke, kita kita coba cek lagi di sini. Jadi ada query eloquent kayak gini, di mana di Laravel itu bisa pakai get tadi ya. Kalau get itu outputnya adalah array ya. Kalau get outputnya array. Di sini ada modelnya first. Nah, kalau first ini adalah tipe data balikannya objek. Jadi array sama objek beda ya. Kalau misalkan array kan kayak gini, ya array list lah bisa dibilang itu. Kalau objek berarti kayak gini. Kalau objek adalah kurung kurawal, kalau array kurung siku. Nah, gitu. Di sini ada perintahnya first. Nah, first juga itu hanya ngebalikin satu data. Jadi kalau misalkan gua di sini itu memenuhinya 5 data, ada 5 nih dengan kondisi ini, dia cuma hanya ngebalikinnya satu. Kenapa? Karena dia pakai first. Makanya bedain nanti pakai first sama get ya. Dan jangan melulu pakai get. Kadang sesekali kita harus pakai first. Kenapa? Kalau misalkan outputnya lebih dari satu ya kita harus pakai get. Tapi kalau outputnya cuma satu, yang memenuhi kondisi ini cuma satu, nggak usah pakai get. Kita bisa langsung pakai first. Kira-kira gitu. Kenapa? Karena nanti pengaruh di data balikan. Nah, data balikannya kalau first kan adalah objek. Dan ini nanti akan mempermudah front end ya. Jadi kita nggak bisa egois. Jadi jangan sampai kita juga malah mempersulit front end. Kalau memang satu ya pakai first aja. Tapi kalau lebih dari satu baru pakai get. Supaya nanti front end-nya lebih mudah melakukan mapping. Nah ini kalau misalnya kita juga dikasih opsi di mana kita mau ngambil nilainya, kira-kira gitu. Kalau contoh di sini kita mau mengubah data, kira-kira gitu. Jadi misalkan numbernya mau gua rubah, misalkan gitu ya, dari 900 jadi 456. Nah, gua mau melakukan refreshing ulang, jadi ngeriset balik. Nah, kalau di reset balik ya dia ini nggak kesimpan, nanti balikin lagi ke nilai awal. Kira-kira gitu. Ini for each harusnya bisa lah ya. Karena kan looping biasa. Chang terlalu naik, belum nyampe Chang dulu. Jangan. Oke. Oke, nah gini. Oke, nah di Laravel juga kita bisa ini ya, apa namanya, eh spesifik. Jadi ada perintahnya where column, order by dash, sama limit. Jadi kalau misalkan tadi kan kita pakainya order by aja. Nah ini kita bisa pakai yang order by langsung nama kolomnya. Tapi kalau kita mau setup langsung dash gini atau di reverse ya, itu berarti kita bisa pakai perintahnya order by dash. Terus ada where column. Nah di where column ini mirip sama kayak kolom ya. Jadi kayak where aja biasa. Kira-kira gitu. Jadi where column ya di mana kolom kolom apa? Kolom destination ID nilainya apa. Nah, ya ini sebenarnya hampir mirip kayak where biasa. Ini cuman fungsi-fungsi lain dari Laravel aja buat lebih memudahkan kita. Nah, ini ada fungsi limit di Eloquent. Limit itu artinya ya terbatas ya. Jadi datanya misalkan 100, kita mau ngambilnya misalkan satu gitu. Limit jadi dibatasin, kira-kira gitu. Datanya dibatasin, cuma satu aja. Nah, ini limit sama take tadi yang di atas tadi itu agak sedikit beda ya. Jadi kalau misalkan kita pakai, nah ini ada take 10. Jadi kalau misalkan kita pakai take sama limit, itu nanti secara query-nya itu beda. Jadi kalau kita pakai take, maka sebenarnya kita ngambil seluruh data. Kita ambil semua datanya. Jadi kita nge-query-nya pertama dari awal sampai 100 dulu, kita kita pilihin dari 1 sampai 100.
terus nyampe 100 udah beres, baru nanti kita hilangkan 90-nya. Jadi prosesnya malah lebih lama. Nah, kalau pakai limit, dia anggaplah datanya ada 100, tapi karena kita kasih limit, dia nggak akan nyari sampai 100. Kira-kira gitu. Jadi kalau limitnya satu, ya dia nyarinya cuma pas ke satu, udah sesuai dengan limitnya, udah. 2 sampai 100-nya dia nggak usah nyari, dia nggak bakal nyari. Tapi kalau pakai tag, dia nyari dulu semuanya, satu, dua, tiga, terus sampai 100 dicari dulu. Kalau udah dapet semua, baru nanti 90-nya dibuang. Nah, secara proses query sebenarnya jauh lebih lama kalau kita pakainya tag dibandingkan kita pakainya limit. Makanya kadang tag sama limit itu sesuai kebutuhan ya. Jadi kalau misalnya memang kebutuhan di awalnya kita mau nggak mau harus nyari semua data, ya udah kita bisa pakai tag. Tapi kalau kita mau batasin aja nyarinya jangan sampai 100, sampai satu aja. Nah, ini kita bisa pakai limit. Karena secara proses nanti jauh lebih cepat di limit ya. Beberapa milisecond sih sebenarnya. Cuman ya beda. Nah, ini ada find, jadi ada opsi lain lagi di mana kita bisa pakai where ya, yang biasa kita pakai, misalkan where ID 1. Nah, ini kalau kita pakai find, jadi find itu hanya akan mencari kolom primary key. Jadi nilai ini hanya akan cocok dengan primary key-nya. Kalau primary key kita ID, maka di sini adalah nilai ID. Tapi nggak bisa, kalau primary key kita ID, di sini kita kasih nilai name atau nilai yang bukan ID. Nah, ini nggak akan ketemu ya, ini bakal failure. Kenapa? Karena dia bilang ngebalikin data model berdasarkan primary key. Jadi find ini artinya ya by where primary key, kira-kira gitu. Tapi kalau bukan primary key ya kita bisa pakai where. Nah, ini ada find or juga. Nah, ini kalau find or itu sebenarnya case dimana kalau misalkan kita apa namanya bahasanya ya, jadi kalau misalnya kita nyari ID 1 nggak ketemu, nah ini mau ngapain, kira-kira gitu. Atau misalkan kita ada case lain, ini gue sebenarnya kadang agak rancu si find or ini, karena kadang dia bisa bertindak sebagai ketika misalkan gue mau nyari satu nggak ketemu, nah ini gue mau ngapain gitu. Kadang juga dia bisa kalau misalkan gua mau nyari satu, ternyata misalkan ketemu, terus gua mau nyari apa lagi. Nah, biasanya dia kayak gitu. Ya, ini kadang agak rancu sih find or ini. Nah, ini kalau misalkan ada lagi fungsi di Eloquent Laravel itu ada first or create. Nah, kalau first or create ini dia nanti ngecek ya. Jadi kalau kan ada di SQL itu ya di SQL itu kalau nggak salah create or update. Nah, ada create or update di Laravel juga ada create or update. Nah, kalau di sini dia itu first or create. Jadi dia ngecek nanti. Misalkan contoh dia cari nih, dia cari dulu kolom nama nilainya London ada nggak? Nah, kalau nggak ada berarti dia bikin baru. Kira-kira gitu. Jadi first or create ini dia nyari dulu. Nah, di kolom name itu ada nggak nilai London to Paris? Kalau dia ada, ya dia nggak akan create. Ya dia cuma dapetin balikan aja. Oh, ada. Tapi kalau misalkan nggak ada, nah dia bakal nge-create. Supaya apa? Supaya ada. Kira-kira gitu. Gitu. Nah, dia juga sebenarnya bisa multiple ya. Jadi apa namanya? Bahasanya multiple searching lah, kira-kira gitu. Jadi kalau misalkan kita mau multiple kolom gitu, dia nyari ini, nyari ini, nyari ini gitu, ada nggak nih yang sama semua gitu. Oh, kalau misalkan nggak ada ya udah kita create. Nah, ini yang mirip kayak tadi update or create sebenarnya. Jadi ada banyak sebenarnya. Oh ya, ada lagi yang paling simpel lagi, kita bisa pakai count. Jadi kalau count ini itu dia nyari berapa banyak kolom. Jadi kalau misalnya ada kondisi aktif ini kolomnya dapat 100, maka dengan count balikan count ini adalah 100, bukan data ya. Jadi 100 beneran 100 angka.
Jadi dia nyari kolomnya dulu, ada berapa nih datanya, ada berapa row-nya. Kalau ada 100, ya dia balikin berapa banyak jumlah row-nya. Kira-kira kalau kita mau tahu berapa banyak jumlah row, kalau di JavaScript kan kita biasanya pakai length ya. Nah, di PHP pakainya count. Oke, nah ini masih banyak lagi sih, cuman nanti kita pelan-pelan aja. Nah, kira-kira simpelnya sekarang sih yang paling poin utamanya adalah multiple out ya. Karena gue kemarin-kemarin kan udah pernah sempet pengen ngejelasin multiple out. Jadi kalau misalnya tadi yang di awal multiple out adalah seperti tadi, eh, cocok banget kalau kalian mau bikin login tapi dia beda-beda, loginnya beda-beda dan outputnya selalu token. Jadi kita nggak ada lagi where ID hardcode ya. Biasanya kan kita hardcode. Nah itu jeleknya kadang kalau misalnya kita pakai nggak pakai token, kalau kita nggak pakai token gitu, itu biasanya kita mau nggak mau di URL-nya di sini misalkan ya where ID-nya tuh beneran ditulis gitu, ID gitu. Nah itu terbuka ya, jadi bahasa itu terbuka buat umum. Nah ini bahaya sebenarnya terbuka buat umum, makanya teknologi token itu diadakan supaya kita meminimalisir penggunaan ID minimal untuk data sensitif di user, berarti kan yang sensitif. Maka teknologinya dibuatin token, tujuannya adalah itu sebenarnya token, supaya datanya lebih private untuk user. Nah makanya pakai token itu biasanya buat menghilangkan ID-ID ini, jadi nggak ada lagi pakai ID secara hardcode yang pakai PI gitu, semuanya pakai token. Nah itu tujuannya. Tapi kalau misalnya kalian juga mau lebih advance lagi buat multiple outnya di tokennya gimana, ya kalian bisa pakai cara yang tadi. Untuk case-case kalau misalkan loginnya itu beda-beda informasinya, ada yang name, ada yang email, ada yang username gitu, beda-beda ya, nanti bisa diatur tapi balikannya tetap sama ya token. Dan secara security juga kita nggak perlu repot-repot buat bikin middleware custom kalau nggak biasa. Jadi ya cukup dengan itu aja, itu juga udah apa namanya, udah bagus kok secara security dan lebih simple, lebih mudah, kira-kira gitu. Nah, untuk kalau Quern nanti kita nyambung lagi di next, tapi fokus kita nanti bakal lebih banyak belajar JavaScript aja ya, karena kita mau bikin Lodash dan itu yang paling menarik karena kita bakal pusing-pusingan pakai Lodash. Oke, kira-kira gitu. Sampai sini gimana? Ada yang mau nanya dulu atau gimana? Atau mau nanya yang lain terserah. Atau ada tugas atau apa? Gimana Dadi? Mau nanya? Oh, Iya gimana? tapi tanya ini sih bang, oh, kapan kita harus menggunakan UID itu? Apa-apa? Kapan harus menggunakan UID daripada ID company? Oh iya. Kapan kita harus menggunakan UID? Ya, UID ya. UID. Ya. Nah, jadi gini, kalau misalnya kita coba tahu ya, UUID ini dia sebenarnya random ID. Kita biasanya kalau kita buka Facebook ya, misalnya kita mau pakai Facebook, itu Facebook sekarang udah nggak ada lagi istilahnya kayak apa, slash satu gitu, slash dua gitu, atau Instagram atau sosmed lah. Sosmed sosmed tuh biasanya udah nggak ada lagi guys, pakai ID ya. Jadi dia udah beralih ke UUID. Nah, UUID ini sebenarnya kalau ditanya kapan bagusnya, kapan enggaknya, sebenarnya tergantung kebutuhan. Pertama tergantung kebutuhan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita develop aplikasi itu skalanya nggak gede ya, skalanya nggak gede, nggak apa ya, kayak kayak nggak gede aja, yang memang sebenarnya secara secara penggunaan ya paling cuman 200 300 orang misalnya kayak gitu. Kita tahu nih cuman 300 orang, cuman 200 orang. Ya kita nggak usah pakai UID. Kalau misalkan kita juga nggak biasa repot, kira-kira gitu. Nah tapi UUID juga
bisa kan dipakai buat apa namanya, generating produk ya atau generating data selain user biasanya gitu. Juga dipakai buat ke sana. Nah, itu sebenarnya pilihan. Tapi kalau misalnya ditanya kapan mendingan pakai UID atau ID, itu adalah kita ngelihat dulu aplikasi kita nih scope-nya sejauh mana. Kalau misalkan aplikasi kita ini mungkin hanya ya paling cuman 200, 300 orang atau mungkin 400 orang lah yang make usernya, ya kita nggak usah langsung ngejebret pakai UID. Karena UID nanti kadang repot. Itu beneran repot kalau misalnya kita nggak biasa. Nah, karena dia sifatnya layaknya kunci aja bener-bener kata, dan dia nggak bisa sama ya, dia nanti kayak model random gitu. Nah, itu nggak mesti pakai UID. Contoh buat produk barang atau apa gitu kita masih tetap bisa pakai ID. Tapi beda halnya kalau misalkan case-nya aplikasi kita udah gede, udah model kayak Facebook, kayak Instagram, atau yang udah gede banget ya memang usernya tuh udah sejuta lebih kayak gitu. Nah, itu pakai ID riskan. Pakai ID riskan. Kenapa? Karena terbuka lah bahasanya gitu. Jadi terbuka aja gitu. Dan itu nggak cocok sebenarnya kalau buat security sebenarnya. Karena nanti bisa terbuka. Jadi gampang kelihatan slash 1, slash 12. Itu kan kelihatan oh ini ID gitu. Udah tahu orang-orang yang mungkin ngerti oh ini ID. Kayak gitu. Karena kalau misalkan di encode nggak mungkin satu karakter gitu. Nggak mungkin. Biasanya panjang karakternya. Nah, ini cuman satu atau 4 karakter atau ya 3 karakter, ya ini kita udah tahu ini ID. Nah, itu kan bahaya sebenarnya. Jadi kadang baiknya biasanya tuh gini, kita di awal bikin dulu nih pakai ID. Bikin dulu pakai ID, nggak usah pakai UID dulu. Kita selesaiin dulu aplikasinya, kita rilis dulu aplikasinya, biarin orang make dulu. Kita pantau kira-kira seberapa besar signifikan orang nih make aplikasi kita. Kalau misalkan emang udah banyak yang make, ditambah memang datanya data penting ya. Nah, itu apa namanya? Kita baru tuh bisa kepikiran untuk pakai UID karena kita ngelihat dari secara security-nya atau yang lainnya dari sisi UID, ditambah itu sulit ditebak ya karena kan dia juga random dan dia juga ya unik juga kira-kira gitu. Nah, tapi di beberapa produk juga kita bisa pakai opsi UID, tapi memang kalau untuk di awal-awal kita nggak usah pakai UID juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kita nggak biasa ya, kalau kita nggak biasa. Jadi karena nanti kan apa bahasanya? Eh Balikannya tuh bisa random gitu, bener-bener datanya absurd lah gitu. Nah, itu repot sebenarnya. Jadi kalau kita nggak biasa pakai UID, jadi ya bisa pakai UID dulu. Nah, kayak contoh yang di sini juga nanti kita pakai ID dulu. Jadi nggak langsung UID karena kita di sini kan banyak belum biasa pakai UID. Jadi nggak mungkin UID. Kira-kira gitu sih. Kapan pakai UID itu ya enaknya kita lihat dulu kebutuhannya. Apalagi misalkan lo di satu tim di mana timnya masih belum biasa nih, belum begitu lancar fasih pakai UID gitu. Ya kita bisa pakai ID dulu. Karena itu nanti ngaruh ke front end ya. Kadang front end juga kalau yang belum biasa bingung. Kita ngasih balikan misalkan ke front end gitu. Gak mungkin dong kita di back end kasih UID bikin tapi front end nembaknya by ID kan lucu. Jadi front end juga mau nggak mau gitu. Ya secara security supaya solid ya nembaknya kan harus pakai UID juga dari depan ke belakang gitu. Biar kita bisa dapat datanya. Nah, itu kalau front end-nya nggak biasa nanti repot juga malah pusing sendiri. Kira-kira gitu. Yang lain ada yang mau nanya lagi? Gimana? Dari Erik mungkin, Dini, Zizi, diem aja sih. Biasanya ngomong mulu. Anwar, Maes, atau Andika mungkin. Inilah
Laravel modul apa bisa multi database per modul beda database? Bisa, bisa, Bisa. bisa, Karena dari bisa. Jadi gini, kalau misalkan Laravel modul kita mau pakai multiple database, ya biasalah kita setupnya di config ya kalau nggak salah. Nah ya di config kita setup dulu. Misalkan gue mau pakai Postgre lah. Misalkan gue mau pakai Postgre, ya misalnya setupnya gini lah ya. Kita anggap setupnya gini Postgre. Terus di gender misalkan nih, ini kan di master nih, bukan di user. Di user dia pakai MySQL. Di master mau pakai Postgre gitu ya. Kita bisa aja gitu bikin connection. Nah, dibikin gini. Maka secara otomatis nanti dia akan ngambilnya ke si apa namanya si Postgre. Cuman kalau misalkan yang dimaksud itu adalah kita pengen secara default globalnya, misalkan di master globalnya mau modelnya apapun itu dia pasti connectnya Postgre misalkan gitu. Nah itu nggak bisa. Jadi tetap kita setupnya di tablenya, di sorry di modelnya, bukan di modul master ini ya. Kita setup global, mau modelnya city kayak gender kayak apa kayak bodo amat banyak ya dia pasti langsung ke Postgre dan kita nggak perlu setup setup di sini gitu. Nah itu nggak bisa, kita harus mau nggak mau setup satu-satu kayak gini, kira-kira gitu, mirip aja sama kayak yang lain sebenarnya. Tapi yang tadi ya kayak contoh tadi misalkan lo mau pakai multiple out ya, pakai Saktum, tapi gue multiple out Saktumnya juga multiple database misalnya gitu. Yang satu database MySQL outnya pakai user, yang mahasiswa dia outnya pakai Postgre misalkan gitu. Bisa nggak gitu? Bisa, bisa kok. Nggak masalah gitu, sama aja. Secara setup juga sama aja gitu. Setup satunya sama aja kayak gitu. Yang penting nanti di modelnya tambahin aja gitu. Makanya secara otomatis terpisah tuh antara mahasiswa loginnya dia ke database Postgre, tapi Saktum juga gitu, dan user juga ke database MySQL tapi Saktum juga gitu. Nah itu bisa di setup kayak gitu kalau misalkan emang lo pengen Saktum multiple out misalkan tapi multiple database juga, nah itu bisa. Yang lain Erik, Maes, gimana nih? Kayaknya udah senior senior nih ya. Si Maes nih, si Erik kan udah senior nih. Gimana, ada yang mau ditanya lagi selain ini? Kalau nggak ada, ya kita berarti bisa tutup dulu di hari ini. Tapi tetap ya, kita nanti bakal pakai Lodas. Jadi ya buat belum yang tahu ya ini database JavaScript query lah bahasanya gitu. JavaScript query kalau kita tadi PHP Laravel query. Nah ini eh, JavaScript query. Jadi dan ini powerful sekali karena minimal ya udah pastinya kalau kalian bisa bikin Lodas sendiri berarti kalian udah jago JavaScript. Jadi nanti ketika kalian mau pindah-pindah framework JavaScript ya itu mah udah kebayang lah kira-kira gitu. Mau kayak gimana, mau TypeScript sekalipun gitu yang strict itu nanti kebayang. Jadi nanti mudah kalau misalkan kita bisa bikin pakai Lodas di JavaScript dan mau pindah ke Python juga nanti bisa kebayang karena secara nggak langsung nggak beda jauh banget antara Python sama JavaScript ya secara prosesnya, secara penulisannya. Oke, kira-kira gitu dulu buat hari ini. Kita ketemu lagi besok karena Sabtu Minggu. Gue juga nggak ada kesibukan yang penting banget. Jadi kita mungkin bisa lanjut Lodas started di hari malam Minggu ya buat Lodas. Jadi buat yang tertarik sama JavaScript belajar penuh ya kita bisa login ke event besok. Ya wes kalau gitu gue tutup. Terima kasih yang udah semangat belajar. Sampai ketemu lagi nanti. Bye bye.